Oh, kental sekali. Ini udah beku lendirnya. Suka minum es juga nggak? Kayaknya minum es ya. Dia minum air dingin. Iya, senang minum air dingin, maka beku lendirnya. So nih harus banyak minum air hangat. Kupal banget. Tuh, ini baru tangannya keluar, belum badannya. Luar biasa, biasa. Sok lah hidungnya. Udah. Satu. Ini ngomong-ngomong apa? Sebelumnya nih kayaknya keluhannya ada GERD. Ya. Suka mual, pusing, Iya. kembung, sering sendawa ya. Perutnya nggak enak, BAB kurang lancar, Kurang. mata burem, telinga berdenging ya. Terus tenggorokan mengganjal, badan pegel-pegel, demam. Tensinya 136/83. Ya. Lebaran sebelumnya udah setahun yang lalu. Pernah tumbang? Tumbangnya kayak gimana? Oh, apa? Oh, sesak gitu, ngos-ngosan. Jadi langsung ke GD. Oh gitu. Tiba-tiba aja sesaknya, awal kejadiannya gimana? Awal kejadiannya memang seharian nggak makan sih, jadi kita pergi jam 8 malam nonton live musik nih. Minum kopi ya. Iya, senang ngopi ya. Enggak, waktu itu kebetulan aja. Pas malamnya nyampe rumah jam 1 itu udah gimana ya, Keringat panas dingin. ininya naik panas belakang gitu. Iya, sampai keringat dingin kepala. gitu ya. Tapi kalau dalam kondisi perutnya sering telat makan, kemudian sekali makan langsung banyak nggak? Langsung kayak balas dendam gitu nggak? Enggak, sih normal. Oh gitu. Ya sekarang kan, sebelumnya Iya, sering. begitu. Oh iya kan, makan sering telat. Ini kan sebenarnya itu nggak baik ya. Makanya kata Nabi kan, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Karena apa tujuannya? Karena perutnya jangan sampai kosong. Kalau udah kosong, asam lambung keluar duluan. Dia tungguin, mana nih makanan nggak ada katanya kan. Sudah datang nggak ada, ya sudahlah kerjaan yang ada aja. Nah, akhirnya bisa luka lambungnya. Nah di saat perut kosong, angin ngintip tuh, wah ada yang kosong tuh ruangan gitu kan. Nah tiba-tiba apalagi kita di ruangan AC, kipas angin misalnya kan, sering karena dingin, akhirnya apa? Masuklah angin kan, perutnya jadi kembung, begal. Terus kemudian kalau makan itu kan langsung kenyang misalnya, itu juga berbahaya. Apalagi dalam perut kosong, ngampak itu lambungnya. Tadi ditungguin, datang lama banget, sekalinya datang langsung dikasih kerja borongan gitu kan, capek banget, ngambek dehnya kan. Saya udah keburu capek, udah kerja duluan nih. Sekarang datang udah telat, kasih kerjaan banyak lagi katanya. Ngambek lambungnya kan. Akhirnya bisa membuat masalah dengan lambungnya itu. Bisa menyebabkan gastritis tuh Kak, lambung bisa ya. Nah terus kalau makanan pedas, gimana? Sering nggak? Iya. Kalau nggak pedas nggak enak lah. Kalau nggak pedas nggak, oh ini kebiasaan yang buruk nih. Ya namanya orang Padang ya, jadi kalau cabai di sini kan nggak pedas, jadi dicampurin sama cabai. Oh masa? Bagi aku ya, bagi kita. Bukannya cabai Padang itu cuma merahnya doang, nggak pedas? Lebih pedas dong. Oh gitu. Jadi dicampurin sama rawit. Enak banget. Ada pedas-pedasnya. Iya. Sebenarnya bukan saya ngelarang makan pedas. Boleh makan pedas, yang penting jangan berlebih. Ya, karena sebenarnya segala sesuatu itu yang merusak lambung kita adalah karena berlebihan. Ya, segala sesuatu yang berlebihan jadi masalah pastinya. Karena sebenarnya tubuh kita kan punya filternya sendiri. Ya kan, sudah bisa menangkal toksin tubuh kita. Tapi kalau berlebih jadi masalah gitu. Terus suka motor-motoran, kena angin malam. Awalnya 6 tahun yang lalu waktu habis nikah memang pernah tuh tumbang juga. Ininya sampai sekarang nggak itu. Kalau ngambil nafas sama pendek itu, kalau udah panjang itu nyeri. Di sebelah mana? Kanan? Kanan. Iya, berarti sampai masuk. sekarang nggak ada perubahan. Nah, terus habis lahiran ini aku nggak bisa lama-lama dia. Bisa angkat. Nah, udah pegel banget. Betul, itu habis lahiran, ini sekarang udah 5 tahun ya anaknya.
nyusul nih setahun ini lagi nggak bisa dua-duanya kalau lama-lama. Nah di situ udah ketahuan. Berarti ya jatuhnya kalau orang bilang kan istilah medisnya frozen shoulder katanya kan. Nah itu jadi kaku, itu sebenarnya disebabkan angin kedalon. Jadi udara masuk lewat belikatnya. Nah itu nusuk terutama di bawah belikat ini, ketek ini udara ngumpul di situ. Nah jadi otomatis dia mengikat ya, jadi istilahnya mengumpal di situ kan. Dia bisa mengikat pembuluh darah, kemudian juga apalagi kalau masuk ke paru-parunya itu bisa bikin sesak. Nah kalau dibiarin, kalau udah terus menerus, apalagi kalau sering dikerok, itu bisa menyebabkan paru-parunya kerendam. Nah ini banyak kasus pasien saya yang dan 3-5 liter bisa, tenang aja. Ini kalau aku udah kena ini angin nggak kuat kan? Nggak kuat terus ini nusuk nih. Udah pasti, makanya saya bilang tadi. Nah kalau lama-lama kayak gini nih, begel nih sekarang ini aku. Iya itu makanya. Dan padahal kalau dicek itu kan nggak ada penyakit. Enggak. Iya kan dicek di Cirskon apa nggak ada. Cek jantung paru semua sehat. Nggak Karena itu angin itu dia tidak terlihat, tapi terasa berat, gampang masuk, sulit keluar. Maka orang banyak kan kasus ketika saya pegang belikannya keluar lendir, keluar gas gitu kan. Nah itu disebabkan oleh angin kedalon disebutnya ya, atau dan kalau udah kelamaan bercampur dengan cairan tubuh kita membentuk busa lendir. Nah jadi serangannya saya rasa Teteh bukan hanya dari masalah lambung ya, tapi juga kena paparan suhu dingin angin. Dan emang sensasi makanya gini. Kan Teteh pasti divonisnya sama medis GERD kan, pasti divonisnya masalah asam lambung kan. Nah, karena kondisi-kondisi seperti ini selalu ujungnya larinya kesimpulannya ke lambung gitu loh. Oh dicek jantung sehat, ini paru sehat, cemasan cek saraf normal-normal aja. Oh ini mah lambungnya nih, udah coba benerin dulu lambungnya, kasih obat lambung, kita minumlah obat penetral asam, betul nggak? Nah apa efeknya kalau asam lambung dinetralkan? Asam lambung dinetralkan otomatis tidak bisa mencerna makanan dengan baik. Ketika makanan lama dicerna, apa yang terjadi? Muncul gas. Maka banyak sering sendawa, kembung, begah. Itu gas itu lahir dari fermentasi makanan yang lama. Nah makanya jangan dinetral. Semakin kita minum obat asam lambung, semakin tambah parah adanya. Ditambah lagi kena paparan suhu dingin dan angin dari luar tadi, ya kan? Nah ini yang semakin kembung, begah, pundak berat, kemudian telinga berdenging, hidung mampet, tenggorokan mengganjal, BAB jadi nggak lancar. Ini pasti BAB nggak lancar. Walaupun kita makan buah nih, udah makan buah, udah makan sayuran, tapi kok nggak gitu-gitu aja ya? Karena bukan masalah kurang seratnya, tapi disebabkan oleh lendir. Karena gas yang masuk ke tubuh kita tadi membentuk busa, membentuk lendir. Lama-lama dia mengambat esopagusnya, napas kita jadi pendek, kemudian ulu hati kita jadi nyeri, kadang-kadang merasa embus ke dada, ke punggung, ya. Kemudian perut kita jadi begah, kembung, kemudian buang angin ke bawah juga susah, BAB jadi susah. Kenapa? Karena lendir menutup peristatik usus besarnya, sehingga tidak bisa mendorong si fesesnya. Nah biasanya BB juga bisa turun. Ayo. Iya turun seminggu 2 kilo loh. Berapa? 2 kilo. Seminggu 2 kilo, waduh. Ini memang seminggu ini kan udah nggak kuat lagi. Makan gitu nggak nyaman. Iya. Kenapa BB-nya bisa turun? Ya karena banyak toksin tadi, banyak lendir di ususnya tadi. Sehingga dinding ususnya banyak lendir, tidak bisa menyerap nutrisi. Jadi makanan cuma jadi sampah numpang lewat doang. Tapi di samping itu tidak menutup kemungkinan juga ada faktor fisikis yang mempengaruhi medis. Nah ini jangan salah. Nah kira-kira ngomong-ngomong Teteh ini ada nggak beban fisikis misalnya sebelum terjadi ini? Ada beban fisikis nggak harus cerita detail juga nggak apa-apa. Intinya ada nggak sesuatu yang membuat trauma atau tekanan batin atau apa, ada nggak? Banyak. Muncul itu baik. Ketawa ya nggak apa-apa, mau nangis ketawa silakan. Nah itu juga bisa akar juga dari masalahnya, karena itu disebutnya stres oksidatif ya. Itu berpengaruh sekali ke masalah lambung juga ya, diri dia komplikasi di sana. Nah ini memang harus dikondisikan, harus dirilis semuanya untuk masalah batinnya. Insya Allah kalau Teteh percaya nanti kita bantu dengan cara fisik dan fisikis juga, melalui dengan hipnoterapi juga nanti mungkin saya bisa bantu ya. Kalau Tetehnya berkenan saya bantu dengan cara seperti itu ya.
Oh, kental sekali. Ini udah beku lendirnya. Suka minum es juga nggak? Kayaknya minum es ya. Dia minum air dingin. Iya, senang minum air dingin, maka beku lendirnya. Sok nih, harus banyak minum air hangat. Kalau mau lendir. Tuh, ini baru tangannya keluar, belum badannya. Luar biasa. Sok lah hidungnya. Saya akan bantu Teteh untuk merilis kembali pada kondisi fisikisnya. Apa mungkin trauma masa lalu, apapun yang terjadi, itu fokus ke situ ya. Sugestinya dari Teteh sendiri. Saya cuma membantu flatting aja. Semua emosi negatif yang Anda rasakan, rasa apapun itu Anda rasakan saat ini, buang, lemparkan jauh-jauh, genggam, lemparkan jauh-jauh. Silakan, ambil lagi, buang, ambil dengan kedua telapak tangan ini dapat meraih itu semua, buang jauh-jauh. Lemparkan. Lemparkan, buang. Terus bersihkan, buang dari semua perasaan dan pikiran Anda. Lepaskan semua bebannya. Berteriak, menangislah. Lepaskan semuanya. Ambil lagi, buang, jangan ada yang tersisa. Bersatu. Ya, bersatu. Baik, jika sudah silakan pesangannya. Ngadep sini, bersila aja. Kira-kira yang kerasa di sini, kalau hitungan skalanya dari 1 sampai 10, kira-kira berapa skalanya? 1 sampai 10 berapa skalanya? 7. 7, baik. Coba lihat sini. Fokus yang kedip matanya, siapnya. Kalau saya bilang ini tarik nafas, kemudian kalau begini lepaskan. Oke, kalau saya bilang tahan. Oke, tarik nafas. Lepaskan. Tarik. Lepaskan. Tarik. Lepaskan. Tarik. Tahan. Lepaskan. Lumayan Berapa? 5? 4? 4. Baik, lagi ya. Tarik lagi. Lepaskan. Tarik. Tahan. Lepaskan. Yang kanan? Sekarang udah hilang. Tinggal yang sini. Iya. Oh, baik. Udah hilang nih ya. Satu ini ya. Coba kita balikin ya. Lagi. Lepaskan. 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 Tarik. Tahan. Lepaskan.
Berapa? Berapa? Angkanya? 9, 8, 7, 5. 5. Baik, 5. Fokus ya. Tarik nafas dalam, fokus ya. Oke, belum, kita mulai lagi ya. Fokus. Ini ya, atas nafas. Siap. Masukkan. Tarik. Tahan. Lepaskan. Oke. Sekarang apa yang dirasa Teteh? Lebih tenang. Ya. Ingat, ketenangan adalah separuh dari kesembuhan. Kesabaran adalah awal dari Anda pulih kembali, kata Bapak Ibnu Sina. Ya. Jadi kita harus ikhlas, lepasin semuanya, maka insya Allah badan kita akan jauh lebih sehat. Karena kalaupun kita bantu secara fisik, kalau fisikisnya bermasalah, akan tetap bermasalah nantinya.